Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Baba dan Sajel. Malam ini 13 Januari 2023. Satu hari menjelang Sajel 2 bulan. Hai Sajel, lihat kamera. Ini udah tidur tadi. Seperti biasa udah tidur. Tapi ternyata pempersnya penuh sekali. Abis diganti banget. Eh 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 Padahal tadi siang udah banyak. Dan sekarang lagi. Kayaknya ini rapel 3 hari kemarin nya belum lancar. Dan sekarang langsung keluar tuntas hari ini ya sayang ya. Oke, hari ini tadi pagi panas banget ya sampai siang. Bener-bener panas deh pokoknya. Tapi sore setelah sholat asar belum deh, sekitar jam 3 kurang 15 gitu langsung hujan deras, ada disertai guntur ya, gluduk. Saat itu Dede lagi tidur, tapi dia untungnya tetap nyaman, nggak terganggu dengan suara guntur yang menggelegar. Wah, udah mulai ngantuk nih. Oke, nah kalau gitu kita lanjutkan konten hari ini untuk membaca satu tema untuk menemani tidur saja. Apa tema hari ini? Mengingat sekarang tanggal 13, kita buka halaman 13 kah? Atau 113 atau 213? Sekarang 313 kali ya. 313. Apa ya tema di halaman 313? Saya udah ngantuk ya. Sabar. Sambil goyang-goyang ya. Oke, untuk tema kali ini adalah diamlah untuk mendengarkan firman Allah. Diamlah untuk mendengarkan firman Allah. Tenangkanlah hati Anda untuk mendengarkan firman Allah yang dibacakan dengan merdu dan menyentuh hati oleh seorang qori yang membaca sesuai dengan kaidah tajwid. Dengan begitu, niscaya Anda akan sampai kepada keriduan Allah, muncul ketenangan di dalam jiwa, kesejukan, kedamaian, dan tumbuh keyakinan di dalam hati. Rasulullah sendiri sangat senang mendengarkan Al-Quran dari bacaan orang lain karena hatinya akan tersentuh. Sebab itulah ia selalu meminta kepada para sahabatnya untuk membacakan Al-Quran untuknya. Ketika Al-Quran diturunkan, ia merasa bahagia, hatinya luruh dan ia merasakan tak terbebani. Dalam diri Rasulullah terdapat tauladan yang baik. Anda harus menyempatkan beberapa detik atau beberapa saat pada waktu siang atau malam hari untuk menyetel radio atau tape recorder untuk mendengarkan bacaan seorang qori yang Anda kagumi. Riuhnya permasalahan hidup, kegelisahan orang-orang sekitar, dan pengaruh yang ditimbulkan oleh orang lain sangat potensial untuk menggoyahkan jiwa, menguras kekuatan fisik, dan mencabik-cabik ketenangan hati Anda. Dalam suasana seperti itu, ketenangan hanya Anda dapatkan dalam kitab Allah dan berzikir kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd 28. Pernah suatu saat Rasulullah memerintahkan Abdullah ibnu Mas'ud untuk membacakan beberapa ayat dari surat An-Nisa. Sejak awal dibacakan, Rasulullah sudah mulai menangis hingga kemudian air matanya membasahi pipinya. Cukup untuk saat ini, pinta Rasulullah untuk menghentikan bacaannya. Suatu saat Rasulullah lewat di dekat sebuah masjid. Pada saat bersamaan Abu Musa al-Rashid Asy'ari
Asy'ari sedang membaca Al-Quran di dalam masjid tersebut. Rasulullah menyempatkan berhenti sejenak untuk mendengarkan bacaan Abu Musa itu. Keesokan harinya, Rasulullah berkata kepada Abu Musa, apa yang engkau lakukan jika engkau tahu bahwa aku mendengarkan apa yang engkau baca tadi malam? Abu Musa menjawab, seandainya aku tahu bahwa Rasulullah sedang mendengarkan apa yang kubaca, maka aku akan mengindahkan bacaanku untukmu itu. Suatu ketika Rasulullah lewat di depan rumah Ibnu Abi Hatim yang di dalamnya ada seorang wanita tua. Rasulullah berhenti untuk mendengarkan apa yang dibaca oleh wanita tua itu dari balik pintunya. Si wanita itu ternyata sedang membaca ayat yang berbunyi, Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 1. Wanita itu membacanya berulang-ulang, maka Rasulullah pun mengatakan, Ya telah datang kepadaku, ya telah datang kepadaku. Pada saat menyimak bacaan Al-Quran ada kelezatan, dan pada saat terdiam menikmati bacaan Al-Quran terdapat keindahan yang dirasakan. Seorang penulis muslim terkenal pernah melakukan perjalanan ke Eropa melalui jalan laut. Di kapal yang ia naiki kebetulan ada seorang wanita asal Yugoslavia, seorang komunis yang melarikan diri dari kelaliman Josip Broz Tito. Waktu itu adalah hari Jumat, dan di dalam kapal itu orang-orang sedang mendirikan sholat. Yang menjadi imam dalam sholat adalah penulis tersebut. Ia membaca surat Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Wanita itu kebetulan mendengar bacaan Al-Quran tersebut, namun ia tidak memahaminya. Selama ini wanita itu terbiasa mendengarkan khotbah, suara bel, dan lagu gereja. Selepas mereka sholat, wanita itu bertanya kepada si penulis tentang apa yang dibacakannya pada waktu sholat. Si penulis kemudian menjelaskan bahwa yang dibacanya adalah firman Allah. Mendengar itu, ia tertegun dan tercengang. Di sisi lain, si penulis menyesalkan, sayang, bahasaku belum bagus untuk menyerukan masuk Islam. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra 88. Pada dasarnya, Al-Quran memiliki kekuatan untuk meluluhkan hati, karisma dan kekuatan yang sangat berpengaruh terhadap jiwa. Saya sangat kagum pada generasi salaf yang baik, orang-orang salih yang terdahulu. Mereka begitu takluk di bawah pengaruh Al-Quran dan di hadapan ritme bacaan yang indah, penuh pesona dan merasuk jiwa. Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Quran Surat Al-Hasyr 21. Inilah Ali bin Al-Fudhail Ibnu Iyad yang meninggal ketika mendengar ayahnya membaca ayat yang berbunyi, dan tahanlah mereka di tempat pemberhentian, karena sesungguhnya mereka akan ditanya, kenapa kamu tidak tolong-menolong? Quran Surat Asy-Syaffat 24-25. Dada Umar Ibnu Khattab bagai terhimpit saat mendengar salah satu ayat Al-Quran dibacakan. Ia langsung jatuh sakit selama sebulan dan banyak dijenguk oleh para sahabat lainnya. Demikian riwayat Ibnu Katsir. Dan ayat yang dimaksud adalah, dan sekiranya ada satu bacaan kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau karenanya orang-orang yang sudah mati bisa berbicara, tentu Al-Quran itulah dia. Quran Surat Ar-Ra'd 31. Sesekali di hari Jumat, Abdullah ibnu Wahab pernah melewati seorang anak kecil sedang membaca ayat berikut, dan ingatlah ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka.
Quran Surat Al-Mu'min 47. Tiba-tiba Abdullah langsung jatuh tak sadarkan diri dan digotong pulang. 3 hari lamanya ia sakit dan pada hari keempatnya ia meninggal dunia. Ini adalah riwayat Az-Zahabi. Seorang yang alim pernah bercerita kepada saya tentang dirinya yang sempat salat di Madinah. Pada waktu itu, Qori membaca surat Al-Waqiah. Katanya, aku menjadi seperti linglung dan ketakutan, sehingga badanku gemetaran. Tanpa sadar aku menangis dan air mataku mengucur deras. Maka kepada perkataan apakah surat Al-Quran ini mereka beriman? Quran Surat Al-Mursalat 50. Apa hubungan kisah ini dengan bahasan kita tentang kebahagiaan? Pengaruh kehidupan yang dirasakan manusia selama 24 jam adalah jalan yang menghubungkan menuju sikap apatis atau masa bodoh dan mendorongnya ke arah kebingungan dan frustasi. Namun, jika dia kembali dan menyempatkan diri untuk berdiam diri serta menyimak firman Allah yang dibacakan dengan suara yang bagus oleh qori yang benar-benar menghayati bacanya, ia akan mendapatkan kesadarannya kembali. Ia akan kembali lagi ke jiwanya, keinginannya yang menyala-nyala pun akan kembali merada. Pernyataan seperti ini sengaja saya kemukakan karena saya ingin mengingatkan tentang adanya sekelompok orang yang menjadikan musik sebagai sebab kebahagiaan mereka. Bahkan sampai menuliskan buku-buku panduan tentang hal itu. Menurut mereka, waktu yang paling baik adalah ketika mereka diam mendengarkan musik. Bahkan seorang penulis barat pernah menulis tentang tema-tema kebahagiaan dan kebingungan, serta menempatkan musik sebagai salah satu sebab kebahagiaan. Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanya siulan dan tepukan tangan. Quran Surat Al-Anfal 35. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Quran Surat Al-Mu'minun 67. Ini adalah alternatif yang justru mendorong ke arah dosa dan hiburan yang diharamkan. Itu mereka. Dan kita punya alternatif sendiri yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu sebuah kebenaran dan pengarahan dari Zat yang Maha Memberi petunjuk dan yang Maha Bijaksana, yang juga terdapat dalam kitab Allah, yang tidak datang kepadanya Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb mereka yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Ketika kita mendengar ayat Al-Quran, maka kita telah masuk ke dalam ruangan yang penuh dengan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai syariat, nilai-nilai Muhammad dan sunnah Rasulullah. Kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Quran Surat Al-Maidah 83. Sedangkan ketika mereka mendengarkan musik, maka mereka sedang mendengarkan suatu yang sia-sia, dan ini tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang bodoh, tidak berakal, dan tidak memiliki cara berpikir yang jernih. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Quran Surat Luqman ayat 6. Oke, demikianlah untuk tema kita pada malam ini, ya, membahas tentang intinya nih ya, menurut aku baca Al-Quran lah agar kita mendapatkan ketenangan. Nah, tadi juga disinggung tentang ada yang memilih alternatif mendengarkan musik gitu. Bahkan di situ dibahas, ya, mendengarkan musik itu cuma dilakukan oleh orang-orang yang bodoh dan karena itu bersifat sia-sia. Kalau menurut aku sih ya, itu subjektif sekali karena ulama juga atau ulama-ulama terkini nih yang sudah membahas tentang musik, karena di sini mengharamkan musik. Kalau menurut saya sih, dari sependeknya pengetahuan saya dan sedikitnya ilmu saya,
Ya selagi musik itu tidak membawa kita ke dalam kemaksiatan atau tidak berisi tentang hal-hal yang mengingatkan kita pada kemaksiatan, itu tidak masalah. Nah kecuali musiknya malah bikin kita berpikir sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak berguna, yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, ada sifat celaan, ada sifat yang musik itu mengganggu. Nah itu yang mungkin pantas diharamkan gitu. Tapi lebih baik ya mendengarkan Al-Quran. Tapi cuma jangan salah sangka juga ya, saya sekarang orang mendengarkan murotal malah buat penghantar tidur. Kalau buat saya sih ya, balik lagi ke penjelasan tadi, mendengarkan Al-Quran itu selain kita mendengarkan lantunan yang merdu, tapi kita harus pahami bacaannya apa. Kalau cuma ngedengerin irama enaknya doang, menurut aku ya sama aja kayak dengerin musik, tapi kita nggak tahu maknanya apa. Karena ada kan musik-musik yang bikin kita nggak tahu nih ini musik jenis apa, tapi kita merasa tenang. Sama kayak Al-Quran, kita cuma dengerin lantunan ayatnya tapi merasa tenang ya. Itu menurut saya sih ya, menurut aku nih nggak ada bedanya, karena anjurannya ketika mendengarkan Al-Quran itu diresapin, bukan dinikmati doang lantunannya ya, dipahamin makna-maknanya yang terkandung dalam Al-Quran gitu ya. Ya itulah sedikit tambahan dari saya yang sangat fakir ilmu, sedikit ilmunya. Mohon maaf bila ternyata banyak yang ngaco dari omongan saya, tapi isi kitab ini, buku ini bagus, jadi bisa buat jadi bahan untuk kita merenung kehidupan. Oke, begitu saja karena Syajal sudah pulas lagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu dikuatkan dalam melakukan kebaikan, dan selalu dikuatkan juga untuk menjauhi segala larangan-larangan yang diperintahkan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.